Dari sudut apapun kamu lihat stupa ini, karena bentuknya bulat dan diatur sedemikian rupa, nggak ada yang tumpang tindih. Nih, coba kita lihat. Stupanya itu menurut kalian sama semua atau beda? Tapi anunya sama kan bentuknya? Tapi pasti beda kan? Ini menggambarkan semua pengalaman yang ada dalam pikiran kita. Samanya apa? Dialami. Bentuk pengalaman. Baik pendengaran, penglihatan, dihina orang, semuanya sama. Karena kamu alami. Lewatnya panca indera dengan pemikiran. Bedanya apa? Kontennya. Bedanya kontennya. Coba bisa bayangkan di gambar stupa hanya untuk describe that. Dan yang hebat, nggak ada yang tumpang tindih. Dari sudut apapun kamu lihat stupa ini, karena bentuknya bulat dan diatur sedemikian rupa, nggak ada yang tumpang tindih. Pengalaman kita nggak pernah tumpang tindih. Selalu beruntun, satu beradu. Nah, yang paling gede ini apa? Yang di atas. Ini untuk mengingatkan akhir-akhirnya yang ada. Ini hanya yang paling dasar, the ultimate existence of us. Itu sifatnya murni, sifatnya cemerlang, sifatnya tanpa apa-apa, yang ini yang memungkinkan semua terjadi. Yang di bawah, yang penuh stupa-stupa ini menjawab pertanyaan ini, yang waktu itu saya tanya, kalian dengar suara saya, right? Lalu pertanyaan saya, suara saya ini di dalam kalian atau di luar kalian? Kamu nggak bisa jawab. It's not outside, it's not inside. Begitu juga kamu bisa lihat saya. Berarti we are actually seeing it karena ada seer and want to be seen. Lalu kejadiannya di mana? Nggak tahu. But it happens. Kamu bisa dengar suara saya kan? Ya berarti ada yang namanya suara. Padahal kalau saya tanya itu di luar kamu atau di dalam kamu, kamu nggak bisa point exactly. But it happens. Makanya ini yang disebut, let's just call it ruang kesadaran, space of the mind. Ruangan ini terbatas atau tidak? Enggak. Ruangan ini punya way there, ditinjau dari ruangannya. Yang terjadi di situ, nggak ada yang namanya gender, nggak ada yang time, there is no space, it just happen. Nah, yang memungkinkan semuanya terjadi, ini yang kita sebut, ini loh, sebetulnya yang disebut intelligent, right, the actual intelligence itself. Tujuannya apa sih dibangun seperti ini? Jadi setiap kali kita melihat Borobudur, kita selalu ingat yang disembah, yang disadari, itu it's in us sebetulnya, it's within. Dalam istilah perwayangan, itu juga nanti disebut orang yang sudah sepuh, definisinya liring sepuh, sepi hawa, jadi sudah bisa menanggulangi semua nafsu, awas aluruning atunggil. Selalu lihat berdua ini. Kita mengalami rasa salah, kita ngomong yes, enak, nggak enak, ini gini, ini satu, cuma sebetulnya ada satu lagi yang hanya mengalami. Dan dua ini menyatu, dua tapi satu. Bukan berarti dua sama dengan satu, atau satu sama dengan dua, bukan. But you know this. Ini nenek moyang kita dulu kalau mikir ini seperti ini yang dituju, ini yang diomongkan. Luar biasa kan ya? Ujung-ujungnya, yang paling atas di Borobudur itu menerangkan apa yang terjadi sebetulnya dalam batin kita, dalam kesadaran kita selalu. Kalau kita bisa betul-betul mencapai tahap di situ, ini dalam bahasa Inggrisnya dikatakan mastery of cognitive dissonance. Dissonance ini yang lain, penampilan yang lain. Kognitif, kognisi. Jadi kognisi dissonance, cuma we can master that. Artinya kamu bisa melihat sekaligus hal yang benar ada dan yang tidak benar pun bisa kelihatan sekaligus. Meskipun kamu ngerti persis yang mana yang betul-betul ada, mana yang tidak. Kita bisa seperti itu. Kalau ibu-ibu lagi rias di depan cermin, ibu-ibu tuh lihat gini, dia pikir ini wajahnya loh. Gambar alis ini terbalik, arahnya ini terbalik. Kok bisa? You are so good at it. Dan kamu nggak pernah pertanyakan, ini kok terbalik? Kamu mengikiri? Enggak kan? You know it. Itu sebenarnya cognitive dissonance. It's not exactly what it is, tapi you see it, but you can even take action on it. Jadi tujuannya, supaya lihat tahu ini bukan supaya lemes hidup ini tidak bersemangat, justru berlawanan. Setelah tahu ini, sekarang kamu harus berkomitmen untuk sukses. Tapi tujuannya jelas. Mikunani itu beraping lian. Karena ini nanti satu-satunya tilasan yang akan terus-menerus. Jadi nantinya kalau waktunya datang, kita noleh ke belakang misalnya, oke, hidup saya oke. Bukan urusan duitmu,
Bukan urusan kedudukanmu, bukan urusan kekuasaanmu, tapi you done okay. You tried, that's good. Then life become meaningful.